wabarakatuh. Ya. Selamat malam Pak Haji. Ya. Perkenalkan, nama saya Wahyu. Ya. Saya asli dari Jawa Tengah, cuma tinggal di Tangerang. Tangerang. Ini Pak Haji, saya ini kan ada usaha. Ya. Usaha sudah berjalan 4 tahun. Awalnya saya itu sebagai pekerja. Ya. Pekerjaan saya tutup, akhirnya saya memberanikan diri untuk buka usaha di bidang yang sama pada saat saya masih sebagai pekerja. Ya. Cuma saat ini saya mengalami belum pernah merasakan keuntungan dari hasil usaha saya itu, Pak Haji. Yang ada malah saya terlilit pinjam beberapa sumber yang saya pinjam, dan usaha saya itu sekarang masih berjalan, cuma saya itu gampang Pak Haji, apakah saya tinggalkan usaha saya atau saya lanjutkan, karena modal sudah habis, aset juga udah habis, ada beberapa peristiwa juga yang membuat aset saya juga habis. Mobil ya sempat hilang, ditipu orang sama kayak ibu yang tadi pernah. Saat ini pertanyaan saya gini Pak Haji, saya terus terang gampang, apakah saya mau lanjutkan usaha saya atau saya alih profesi, yang pada intinya saya izin ke Pak Haji untuk memberikan semacam solusi atau petunjuk ke saya, bimbingan ilmu dari Pak Haji yang ingin saya terapkan supaya pada intinya ingin terbebas dari jeratan pinjaman baik yang berbunga kecil maupun bunga besar, Pak Haji. Bos, nomor 1 ini berlaku semua ya. Sampai kapanpun lo juga begitu terus bos, selama lo belum mengaminkan. Jadi lo ketipu, lo dikerjain orang, itu udah seizin Allah belum? Udah. Makanya ada ayatnya, siapa yang tidak mengaminkan takdirku dan tidak mensyukuri nikmatku, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Itu ayatnya begitu bos. Ayatnya RDAY maksudnya gitu. Kalau di Al-Quran ayatnya lain gak gitu. Oh iya Pak Haji, saya kesini juga saya bela-belain, saya sempat-sempatin sama istri juga. Iya makanya lo aminin dulu bahwa ini semua udah seizin Allah. Amin Pak Haji. Ini semua udah seizin Allah. Jadi amin. Siapa yang tidak mengaminkan takdirku, takdirku tuh takdirnya Allah, dan tidak mensyukuri nikmatku, nikmatnya Allah. Nikmat tuh ada nikmat pahit, nikmat manis, ada nikmat enak gak enak. Siapa yang tidak mensyukuri nikmatku, diusir sama Allah bos. Keluar lo, keluar dari kolong langitku dan cari Tuhan selain aku. Nah maunya gue, lo jangan diseselin bos. Gue nih bos, dibully bos di medsos bos, abis. Namanya Haji Dwi, tren bos, sedunia. Hong Kong nonton kan YouTube gue, Hong Kong, Dubai, Brunei. Tapi dia belain gue bos. Tenang Pak Haji, gue udah meraktekin nih di Brunei, hajat gue terkabul. Nah lo coba jangan, aduh, iya betul nyesel, jangan bos. Jadi lo terusin usaha lo, tinggal kuncinya satu, celana dalam dibalik atau kayak yang depan tadi, jangan pakai celana dalam. Orang yang nggak pakai celana dalam, tuh enaknya ilmunya RDAI, ilmu kearifan lokal. Tapi kalau lo celana dalamnya dibalik, nggak akan kena tipu, nggak akan kena hipnotis, nggak kena apa-apa. Tapi yang nipu tetap hidup. Tapi kalau lo nggak pakai celana dalam, milih yang mana terserah lo. Iya Pak Haji. Mumpung sekarang celana dalam lagi naik harganya. Ada lagi bos? Sebenarnya saya kalau dibilang menyesal enggak Pak Haji, cuma sedang gamang aja. Apakah gamang sama nyesel itu sepupu bos. Sepupu satu nenek, beda orang tua. Gamang sama nyesel tuh sepupu bos, ipar-iparan bos. Kalau arti gamang bagi saya itu agak ragu Pak Haji.
ragu Pak Haji, apakah mau maju atau alih profesi? Maju bos, maju. Ya, Ngapain alih profesi? Maju terus bos, maju terus. Gue tuh super pede bos. Dulu gue terkenal namanya Haji Dwi Susanto Kandang Embe. Nggak malu gue bos. Walaupun nama gue depannya ada Haji, titel gue ada Haji Dwi Susanto. Di belakangnya sama orang-orang di Taman mau tahu bos, Kandang Embe. Ya Pak Haji. Jadi kalau gue ada apa dipanggil Haji Dwi Susanto Kandang Embe. Aduh. Tapi gue nggak malu bos. Kenapa? Gue kemana-mana pakai Robicon bos. Tuh. Sementara tukang embe kemana-mana naik mobilnya pickup bos. Tuh. Udah tenang aja. Terus maju. Terusin usahanya, terusin. Begitu buktiin. Gue kan dari kandang embe, makanya gue nggak malu dibilang embe. Makanya gue bikin acara ini seminar di bawahnya kandang embe. Mana ada coba bos seminar atau apa? Acara apa sih namanya ini? Pencerahan. Dia juga bingung. Mau dibilang seminar apa? Pencerahan yang ngomong SD Impres. Selain itu Pak Haji, selain celana dalam yang dibalik, apa yang ini kira-kira ini Pak Haji yang bikin takjub Allah. Gue bikin takjub Allah hobinya. Pokoknya ada tamu nggak ada tamu, anak yatim setahun sekali minimal, bahkan setahun 2 kali tahun ini harus berangkat umroh. Kan kita berangkat umroh setahun 2 kali. Kemarin pas Ramadan awal berangkat umroh, besok gue berangkat bos 60. Anak yatim naik bisnis di atas, kita nih pada pendamping naiknya di bawah ekonomi. Tuh. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim pokoknya berenangnya di Pondok Indah Mall. Ada tamu nggak ada tamu, pokoknya anak yatim jalan-jalan liburan ke dunia fantasi. Ada tamu nggak ada tamu, anak yatim nginep di hotel. Gitu. Nah lo apa yang bisa lo bikin takjub Allah coba? Oh gue nggak punya duit, ya bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Orang yang bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran. Iya. Boleh lanjut Pak Haji? Boleh. Bidang usaha saya ini kan berkaitan dengan jasa pewarnaan Pak Haji, jasa pencelupan garmen. Jadi jasa ini kan persaingannya cukup ketat. Bos, emang RDI saingannya nggak banyak bos? Banyak, tapi yang datang nih tiap malam nggak pernah kita berkurang. Udah tempatnya jauh, rumah doa anak yatim kandang embe, Ciampea, Bogor, Bogor Barat lagi, arah menuju Lewiliang, macetnya total di IPB. Tapi tamu banyak tuh bos, dan seluruh dunia. Ada dari Brunei, Dubai, Hong Kong, nggak usah disebut dah Hong Kong. Kemarin kita ada tamu dari Afrika, suaminya orang Afrika, istrinya orang Sukabumi, punya kontrakan di Afrika. Kosong, 18 pintu, dipraktekin ilmu RDAY, sekarang penuh. Akhirnya suaminya ngajak, itu kita ke Indonesia sekalian ke mertua, kita ke Pak Haji. Datang kemarin ngucapin syukur, diikut privat di Hotel Borobudur, wajib sedekahnya 100 juta. Jadi lo jangan lihat di depan mata masalah, ini berlaku semua. Lihat di depan tuh selalu apa? Positif. Lo kan lihatnya negatif. Oh saingannya banyak, itu lo udah negatif bos. Jangan, gak ada saingan. Gak ada saingan. Lo tinggal lanjutin terus. Oke? Ntar kalau lo privat paksain dulu sedekah, ntar gue ajarin. Kalau enggak, gue gak mau. Kenapa? Kasih yang lain-lain mau pada nanya juga.